sistem yang berbasis pada redundant network, berarti apa? Berarti ada alternatif jalur. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa switch-nya antar perangkat switch ini saling membackup antara satu perangkat switch dengan perangkat switch yang lain. Jadi ketika ada perangkat switch yang bermasalah, maka dia secara otomatis nanti akan melakukan switching. Jadi komunikasi yang seharusnya menuju ke dia dialihkan ke perangkat switch yang aktif, yang menyala. Nah, jadi anggaplah kalau semuanya aktif, total performance-nya 100% gitu. Tapi kalau ada yang putus, bisa jadi performance-nya untuk turun, tapi komunikasi tetap berjalan. Nah, jadi seorang network engineer Anda harus tahu seperti apa itu mendesain jaringan yang redundant. Anda harus paham terkait bagaimana mendesain jaringan yang skalabilitasnya tinggi. Misalkan ketika ada penambahan perangkat, kita bisa melakukan scaling dengan mudah. Kita bisa nambahin tanpa mengganggu sistem yang berjalan. Jadi memang network ini harus pakai strategi. Kalau network ini tidak pakai strategi, terjadi trouble, terjadi scaling, kadang bisa menyebabkan terjadinya down. Sementara kadang yang terjadi di industri, komunikasi itu harus terjadi secara real time. On 24 jam selain hari kiamat. Tapi tidak begitu juga ya. Boleh down, boleh. Siapa yang larang lah boleh down? Boleh down, tapi ada masanya, ada waktunya. Ada SLA ya, Service Level Agreement. Jadi kita harus bisa recovery segera. Kenapa? Karena banyak bisnis saat ini sudah menggantungkan terhadap internet sebagai apa? Sebagai core layanannya. Bank, telekomunikasi, kesehatan, rumah sakit, industri manufacture, itu kan semua udah berbasis pada internet semua gitu ya. Nah, jadi kalau gambar yang sebelah kanan itu yang kita sebut dengan redundant network. Lebih tepatnya aktif-aktif. Nah, ini aktif-aktif namanya. Ketika ada salah satu perangkat yang mati, dia akan narahin ke perangkat aktif yang lain. Tapi kita bisa bikin juga yang namanya aktif pasif. Artinya apa? Artinya perangkat networknya kita nggak dipakai di production, tapi kita simpan sebagai backup cadangan. Tapi konfigurasinya kita udah replikasi gitu. Jadi ketika ada trouble ya kita tinggal langsung replace. Jadi kalau aktif-aktif ini tidak ada down ya. Yang modelnya seperti ini bisa dipastikan nggak ada down lah. Cuma terjadi penurunan performance. Karena tadinya dia punya banyak jalurnya jadi berkurang. Nah, selain dia fault toleran, dia harus bisa di scaling. Jadi scaling ini ya artinya dia mudah ditambah atau dikurangi tanpa menyebabkan terjadinya gangguan di dalam network. Makanya kadang kita nanti kita belajar ada kita subnetting. Kita harus bisa sisain alokasi IP, jaga-jaga untuk ada penambahan perangkat. Jadi jangan didesain mentok gitu, udah nggak bisa di scaling lagi ya, itu susah. Jadi di desainnya itu harus mempertimbangkan ke depan akan ada scaling. Nah, kemudian kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan cost tadi ya. Kita harus bisa mengatur bandwidth untuk data, bandwidth untuk audio, dan bandwidth untuk video. Nah, kita bisa atur lewat cost, quality of service. Sekarang saya tanya, misalkan begini, kita punya informasi itu kan 3 ya. Ada data, ada audio, ada
video. Kira-kira mana yang didahulukan pertama antara ketiga ini? Data. Yang lain? Data dulu. Jadi begini, misalkan begini, anggaplah kita lagi Zoom ya. Zoom itu kan ada 3 bandwidth di sana kan. Ada video, video kan gambar ya. Ada audio, ada data biasa kalau orang ngirim chat dan lain sebagainya. Sekarang kalau terjadi gangguan, kira-kira mana yang didahulukan antara 3 ini? Data. Nanti coba cek lagi. Audio ya. Kadang kita kalau Zoom itu jaringan jelek, gambarnya mungkin patah-patah, betul tidak? Tapi suaranya bisa tetap kita dengar dengan jelas. Jadi bisa diatur itu. Jadi ada yang teks, tergantung aplikasi ya. Ada yang teks duluan, baru audio, baru video. Ada yang audio dulu, teks baru video. Nah, itu bisa diatur. Itu namanya COS, Quality of Service. Jadi aplikasi streaming, aplikasi streaming ya, Zoom. Terus misalkan Anda streaming YouTube gitu kan, terjadi gangguan, ya mungkin resolusi suaranya jadi apa, resolusi video jadi turun ya. Tadinya dari 1080 turun jadi 360, tapi suara tetap bisa terdengar dengan jelas. Jadi itu terkait dengan cost. Sama dalam membangun jaringan tentu kita harus paham security, Pak. Ini harga mati nih security. Jadi percuma sistem yang bagus kalau tidak dibarengi dengan security yang baik. Nggak ada ya, jadi kali nol jadinya ya. Jadi nggak percuma kita bangun network yang bagus, komunikasi real time, tapi bisa disadap, betul tidak? Bisa disadap, bisa dilihat informasi yang dipertukarkan. Padahal informasi itu bisa jadi adalah informasi yang rahasia. Anda harus tahu itu. Bagaimana pemilihan protokol yang secure, pakai HTTPS, ya. Tahu bagaimana menerapkan yang namanya port security. Tahu harus kapan melakukan yang namanya apa? Monitoring performance network.